Baik, mari kita mulai dengan materi berikutnya. Tapi sebelum itu saya ingatkan juga bahwa presensi sudah dicantumkan pada kolom chat box. Harap segera melakukan presensi karena ada batas waktu presensinya ya. Baik, saya akan menampilkan seperti biasa PowerPoint supaya dengan sendirinya materi ini bisa lebih sedikit terarah. Baik, semoga ini sudah bisa terlihat ya, rekan-rekan ya. Oke, saya mohon informasinya kalau tidak bisa terlihat ya. Semoga ini semua sudah bisa terlihat di layar Anda masing-masing. Baik, jadi sedikit review saja ya. Jadi untuk materi kemarin kita sudah sama-sama mengulas mengenai bagaimana kita membaca realitas kehidupan beragama ya. Kita juga melihat dari bagaimana sih sebenarnya kehidupan beragama itu dari sudut pandang hukum ya, relasi agama dengan hukum ya. Masih banyak masyarakat pada umumnya yang memahami relasi agama dengan hukum itu secara tumpang tindih ya. Kemudian juga kita sama-sama melakukan pengulasan mengenai bagaimana relasi agama dan negara ya, bagaimana ruang privat, ruang publik itu sejatinya bisa dikelola oleh agama maupun oleh negara yang masing-masing tidak boleh mengintervensi pihak yang berbeda. Dan selain itu juga kemarin kita juga sudah sama-sama mengulas bagaimana sejatinya manusia itu bisa menggunakan mindset-nya atau menggunakan paradigma berpikirnya yang bisa termanifestasi pada sikap hidupnya ya, pada sikap hidupnya yang berpengaruh pada orang lain yang berbeda agama, yaitu paradigma inklusivisme ya. Juga kemarin kita mengulas sama-sama bagaimana tahapan-tahapan manusia itu bisa masuk pada level yang lebih tinggi, yaitu level kedewasaan atau kematangan gitu ya. Dan itu masuk pada level toleransi yang aktif, bukan yang pasif. Nah, pada hari ini rekan-rekan sekalian, kita akan sama-sama membaca realitas agama dan budaya. Ya, kita akan coba lebih spesifik lagi ya, melihat fenomena realitas agama dan budaya. Tetapi disclaimer dulu gitu ya, rekan-rekan. Di materi kali ini sama seperti di materi sebelumnya, saya tidak akan memberikan contoh-contoh fenomena-fenomena sosial atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat yang terkait dengan relasi agama dan budaya itu. Kenapa begitu? Karena itu tugas kalian nanti. Ya, sama seperti hari kemarin, tugas kalian adalah nanti mencari fenomena-fenomena sosial yang berkaitan dengan hubungan relasi dan relasi agama dan budaya. Gitu ya. Sebenarnya saya bisa saja ya memberikan contoh-contoh kasus ya, contoh-contoh fenomena sosial, peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat terkait dengan materi relasi agama dan budaya ini, tetapi itu nanti menjadi tugas kalian. Gitu ya. Jadi kalau kalian betul-betul paham materinya, nanti akan lebih mudah gitu ya untuk mencari fenomena sosialnya seperti apa. Bahkan mungkin kalau kalian betul-betul paham, kalian akan teringat sendiri, oh pernah terjadi kasus seperti ini di waktu itu pernah terjadi kasus ini gitu ya, berita ini. Nah itu lebih memudahkan. Jadi rekan-rekan kalau misalnya betul-betul paham dengan materi ini, maka tugas itu akan menjadi semakin mudah. Oke, baik. Yang pertama,
Saya akan menjelaskan dulu latar belakangnya. Kenapa materi relasi agama dan budaya ini cukup penting untuk kita angkat dalam diskusi kali ini, dan kenapa materi ini juga sampai hari ini itu masih relevan, ya, masih relevan hidup di tengah kehidupan masyarakat di sekeliling kita. Ya. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan fundamentalisme. Ya. Fundamentalisme itu artinya adalah orang yang beragama itu memiliki pemahaman bahwa tidak boleh ada hal-hal di luar agama, termasuk dalam hal ini adalah kebudayaan atau budaya, itu mencampuri atau mengintervensi agama mereka. Artinya mereka harus kembali pada hal-hal yang fundament. Hal-hal yang fundament. Maka itu disebut dengan fundamentalisme. Mereka punya keyakinan, punya prinsip bahwa kalau beragama itu harus kembali pada hal-hal yang fundament. Apa ya hal-hal yang fundament itu, hal-hal yang mendasar itu adalah ya tentu saja kitab suci, gitu ya. Kitab suci. Dan dalam memahami kitab suci itu tidak boleh ada hal-hal yang ditambahkan dengan unsur-unsur budaya. Gitu ya. Tidak boleh ada hal-hal yang ditambahkan atau diintervensi oleh unsur-unsur atau aspek-aspek budaya. Ya, aspek-aspek budaya. Apapun ya budayanya, termasuk tradisi dan seterusnya. Itu nggak boleh. Ya, karena apa? Ya karena mereka menganggap bahwa berikutnya adalah istilah puritanisme. Ya, puritanisme. Puritanisme itu dari kata puritan, ya, kata puritan. Bahasa Inggrisnya puritan, pure, ya, bahasa Inggrisnya. Pure, pure itu artinya murni, ya, murni, ya. Murni. Oke. Jadi puritanisme itu adalah mereka menganggap bahwa dengan cara memahami agamanya, meyakini agamanya secara fundamentalis, maka mereka mendapatkan kemurnian. Murni itu berarti tidak ternodai oleh hal-hal lainnya, termasuk dalam hal ini yang kita bicarakan adalah budaya. Ya. Jadi murni berarti ya murni, ya tidak ternodai, bersih, gitu ya. Pokoknya pure, ya, murni. Nah, ini yang disebut dengan puritanisme. Jadi kalau ada hal-hal lain termasuk dalam hal ini budaya yang sudah mengintervensi di dalam agama, ya, yang sudah dihubungkan dengan agama atau dihubungkan dengan budaya, maka itu bukan agama lagi menurut mereka begitu. Itu sudah melenceng, menyimpang dari agama. Itu menurut mereka. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi paham-paham fundamentalisme maupun puritanisme inilah yang eksis, ada di tengah masyarakat, ya, di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, ya, termasuk di Indonesia. Yang kedua, dengan demikian kualitas pengetahuan ya tentang agama dan budaya ini juga perlu dipertanyakan, terutama kualitas pengetahuan mengenai budaya. Nah, kalau mereka menganggap bahwa budaya itu tidak boleh mencampuri atau mengintervensi agama, maka harus dipertanyakan, sudahkah mereka memahami betul secara mendalam dan menyeluruh mengenai apakah budaya itu. Gitu ya. Jangan-jangan mereka hanya berasumsi saja. Jangan-jangan mereka memiliki pemahaman tentang budaya itu secara dangkal. Gitu ya, sehingga mereka terjebak gitu ya oleh fundamentalisme dan puritanisme. Yang ketiga, kalau kita lihat ya, populisme agama juga reformasi 98 ya. Sebelum runtuhnya pemerintahan Presiden Orde Baru yaitu Soeharto,
Sebelum runtuhnya pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto, fundamentalisme, puritanisme, ya, atau populisme agama yang mengedepankan fanatisme, ya, fundamentalisme ini sebenarnya sudah ada dari dulu ya di Indonesia itu. Tapi pemerintahan Orde Baru atau pemerintahan Presiden Soeharto pada masa itu begitu kuat ya, memiliki tangan besi. Ya. Pokoknya kalau ada yang tidak sesuai dengan pemerintah, habis, gitu ya, hilang, gitu ya. Maka mereka juga akhirnya takut dan tidak mau bersuara, tidak mau berdakwah, tidak mau melebarkan sayapnya, tidak mau berdakwah dan menyebarkan ajarannya ya. Juga pada saat itu juga sosial media, digital sosial media juga masih belum marak ya, sehingga tidak ada gerak-gerik fundamentalisme ya di dalam keagamaan di Indonesia ya. Nah, tetapi setelah runtuh ya pada masa reformasi 98 mereka semua langsung semacam menghirup udara yang sangat segar ya. Sehingga mereka bebas untuk apa? Ya untuk melebarkan sayap, mengekspansi ajaran keyakinannya ya, fundamentalisme ini dan mereka sampai hari ini terbukti bahwa mereka sampai hari ini terus memiliki umat yang banyak gitu ya. Apalagi di era media sosial, di era digital, mereka banyak sekali bisa mempengaruhi ya untuk mengajak masyarakat untuk masuk ke dalam alirannya. Gitu ya. Nah nanti akan saya terangkan kenapa kok fundamentalisme dan puritanisme ini sebenarnya cukup berbahaya ya untuk Indonesia. Ini beda dengan kalau kita bicara soal ormas-ormas yang mengatasnamakan agama yang sering membuat keresahan ya, merusak fasilitas publik, yang mengganggu orang yang sedang berpuasa misalnya dan seterusnya itu ya, menutup rumah ibadah itu bukan itu ya. Fundamentalisme dan puritanisme itu bukan itu. Ya, ini hal yang berbeda dan ini mereka sangat halus. Mereka bisa mengancam NKRI dengan cara yang sangat halus. Ya, nanti akan saya terangkan. Oke, jadi ini situasi kondisi yang membuat materi relasi agama dan budaya ini sebenarnya cukup penting untuk kita pahami bersama. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, ada baiknya rekan-rekan mencoba untuk memanaskan pikiran rekan-rekan ya, supaya tidak pasif hanya sekedar mendengarkan saya berbicara ya. Rekan-rekan bisa nanti bergabung di kelompok masing-masing, di breakout room-nya masing-masing. Nanti mohon untuk bisa dipersiapkan panitia. Seperti kemarin ya, jadi ada pertanyaan yang perlu kalian jawab. Yang pertama adalah membudayakan agama atau mengagamakan budaya. Kenapa? Mana yang kalian pilih yang yang lebih tepat ya? Membudayakan agama atau mengagamakan budaya. Dan kenapa? Itu yang pertama. Yang kedua, mana yang lebih dulu hadir dalam kehidupan manusia? Budaya atau agama? Kenapa? Ya, apakah budaya dulu hadir, kemudian manusia menerima wahyu atau sabda atau pencerahan dari Tuhan, kemudian beragama, ya? Atau sebaliknya, manusia menerima wahyu, menerima sabda Tuhan, menerima pencerahan gitu dari Tuhan, kemudian beragama. Setelah itu timbullah budaya. Nah, ini mana nih yang benar nih? Agama dulu atau budaya dulu? Gitu ya. Nah, oke, Putri kayaknya terpental ya. Ya, jadi silakan coba dipikirkan, didiskusikan ya kepada kelompok masing-masing. Nomor satu, membudayakan agama atau mengagamakan budaya.
ya, membudayakan agama ya. Jadi agama dibudayakan ya, atau mengagamakan budaya. Jadi budaya itu diagamakan, dihapus jadi agama. Ya. Kalau membudayakan agama itu berarti agamanya yang dihapus, terus jadi budaya. Kalau mengagamakan budaya, maka budayanya yang dihapus, jadi agamanya yang lebih dominan, ya, yang lebih dominan dan bahkan menghapus budaya, gitu ya. Dan kalian pilih yang mana nih? Dan harus ada alasannya, kenapa? Ya. Kemudian nomor 2 juga begitu ya, mana dulu yang hadir nih? Budaya dulu hadir atau tercipta, gitu, atau agama dulu? Dan kenapa? Alasannya apa? Ya, jadi kita harus belajar untuk mengemukakan alasan-alasan di balik argumentasi kita. Oke, rekan-rekan, panitia, atau silakan kalau mau ada yang bertanya dulu terkait dengan pertanyaan ini, apakah barangkali masih ada yang belum jelas, silakan saya beri kesempatan. Sementara itu panitia silakan dipersiapkan ya. Waktunya. Permisi, Pak. Oh ya. Ini berapa menit ya, Pak? Ya, Sheila, waktunya ini karena agak berat ya. Kita kasih waktu 8 menit ya. Kita kasih waktu 8 menit. Baik, Pak. Oke. Rekan-rekan, apakah ada pertanyaan terkait dengan pertanyaan ini? Kalau tidak ada, baik, silakan bergabung di kelompok masing-masing. Baik. Kita semua sudah kembali ke ruang utama. Rekan-rekan semua sudah berdiskusi untuk menjawab 2 pertanyaan ini ya. Yang pertama adalah mana yang kalian pilih dan kenapa alasannya, membudayakan agama atau mengagamakan budaya. Ya, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua adalah mana yang lebih dulu hadir dalam kehidupan manusia? Apakah budaya atau agama? Dan apa alasannya? Baik, silakan bagi kelompok yang ingin sharing hasil dari jawabannya. Oke, ini sudah ada kelompok 16 dari Michael. Silakan Michael. Iya, Pak. Ya, menurut yang pertama ini, menurut kelompok kami itu, agama dan budaya itu yaitu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena saling melengkapi dengan ada dua intensitas yang saling beriringan. Kemudian dan dinilai budaya tersebut itu memunculkan nilai-nilai moral yang menjadikan dasar manusia itu memunculkan agama. Kemudian nomor dua menurut kelompok kami yaitu budaya yang datang terlebih dahulu sebelum agama datang. Dikarenakan sebelum adanya agama, terdapat ada kepercayaan animisme atau dinamisme yang kita ketahui yaitu kepercayaan terhadap roh atau benda dan benda, sehingga agama tersebut tercipta hingga munculnya agama saat ini. Itu Pak, menurut kelompok kami. Oke, baik. Terima kasih Michael dari kelompok 16. Jadi menurut kelompok 16, yang pertama, mana yang benar nih, membudayakan agama atau mengagamakan budaya? Ternyata dua-duanya ya, dua-duanya saling mengisi satu sama lain. Kemudian yang kedua, ternyata budaya dulu yang lahir. Ya, tadi disebutkan contohnya adalah animisme, dinamisme. Ya, baru kemudian agama lahir. Oke, baik. Terima kasih kelompok 16. Silakan kelompok lain, barangkali ada yang ingin sharing dari 2 pertanyaan ini yang boleh jadi berbeda atau mungkin melengkapi. Ya, silakan Jose, kelompok 26 ya. Ya Pak, jadi dari kelompok 26 kami ingin menjawab untuk nomor 1. Untuk nomor 1, budaya dan agama itu saling berhubungan. Karena jika ada perubahan di dalam suatu budaya, itu bisa saja dipengaruhi oleh agama, dan jika ada perubahan di suatu agama, itu bisa saja dari suatu budaya. Lalu untuk jawaban nomor 2, menurut kami budaya itu datangnya lebih dulu, karena budaya itu merupakan kebiasaan manusia,
sedangkan agama itu datang setelahnya karena agama berfungsi untuk mengatur kebiasaan manusia tersebut. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Jose dari kelompok 26. Jawabannya sama ya, kurang lebih. Yang nomor 1 dan yang nomor 2. Nomor 2, budaya dulu yang hadir sebelum agama. Oke. Sekarang dari kelompok 1, silakan Luis. Halo Pak, menjawab pertanyaan yang kalau dari kelompok kami yaitu memilih membudayakan agama. Karena semua agama itu kan mengajarkan kebaikan dan menjadi tuntunan hidup Pak, jadi kayak panutan. Sedangkan jika budaya diagamakan, tidak semua budaya itu baik dilakukan Pak, seperti kayak ada hukuman cambuk gitu-gitu itu kan juga nggak bisa dijadikan agama sih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya yang nomor 2, itu budaya dulu. Karena masyarakat melakukan kebiasaan lalu memiliki kepercayaannya masing-masing. Jadi kayak terbiasa jadi dijadikan agama gitu Pak. Menyembah batu gitu dulu. Sekian. Oke. Ya, baik. Terima kasih Luis dari kelompok 1. Ini yang jawabannya agak berbeda di nomor 1 ya, yaitu memilih membudayakan agama karena ada agama yang mungkin perlu dibudayakan supaya katakanlah lebih manusiawi gitu ya, lebih manusiawi. Sementara yang nomor 2 jawabannya sama, jadi budaya dulu yang hadir sebelum agama. Oke, ini jawabannya agak berbeda dari kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 14, silakan Kevin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk nomor 1, kelompok kami lebih memilih membudayakan agama dulu daripada budaya. Karena kalau tidak ada agama, tidak akan adanya budaya yang berjalan dengan lancar. Kemudian nomor 2, kelompok kami lebih memilih agama karena budaya itu kan tidak akan ada sebelum adanya agama. Kemudian kan budaya kan tidak muncul. Kemudian kan budaya tidak pernah melahirkan agama. Jadi salah satunya budaya itu muncul dari sebuah agama karena akan agama memiliki ada 6 kalau nggak salah. Kayak contohnya di Katolik kan kayak ada Natal, terus acara apa gitu, kemudian di Hindu ada juga acara gitu, seperti itu Pak, sesuai keagamaan budaya di agama. Dan dianutnya itu tetap dilakukan di seluruh agama. Oke, baik. Jadi nomor 1 tadi saya belum menangkap. Jadi yang mana? Yang membudayakan agama atau yang mengagamakan budaya? Yang membudayakan agama. Membudayakan agama ya. Oke. Baik, berarti sama ya. Dan yang kedua, ternyata yang kedua berbeda dari kelompok sebelumnya ya. Yang nomor 2 ini jawabannya agama dulu yang hadir, baru budaya. Karena tanpa ada agama, budaya tidak mungkin lahir. Gitu ya, kira-kira untuk kelompok 1. Oke, ini jawaban yang berbeda dengan kelompok yang lainnya. Silakan kelompok 21 dari Alicia Prasista. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut kelompok kami untuk pertanyaan yang pertama, membudayakan agama atau mengagamakan budaya. Jadi menurut kami antara agama dan budaya ini harus berjalan seiringan, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri seperti itu. Karena bisa kita ketahui juga Indonesia itu kental dengan budayanya dan budaya itu tidak bisa dihilangkan gitu saja, begitupun dengan agama. Jadi kita mempunyai kepercayaan masing-masing dan untuk
masalah ini sebenarnya sesuai dengan kepercayaan masing-masing saja, sesuai dengan keputusan masing-masing seperti itu. Tapi menurut kami lebih baik berjalan dengan seiringan seperti itu. Seperti contohnya di agama Islam itu ada akulturasi antara budaya Jawa dan agama Islam itu sendiri, yaitu upacara sekaten yang biasanya dilaksanakan waktu untuk memperingati Maulid Nabi di Jakarta dan Surakarta seperti itu, Pak. Jadi bisa berjalan seiringan seperti itu. Untuk yang nomor 2, mana yang lebih dulu hadir dalam kehidupan manusia, budaya atau agama? Menurut kami budaya terlebih dahulu, karena budaya itu adalah suatu kebiasaan yang muncul dari suatu populasi yang sama. Jadi mereka melakukan kebiasaan yang gimana ya? Kebiasaan yang sudah menjadi keseharian mereka seperti itu, Pak. Jadi seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi dan ilmu, akhirnya mereka menemukan suatu ilmu ketuhanan seperti itu. Akhirnya mereka menemukan sebuah agama seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Alicia ya dari kelompok 21. Jawabannya sama dengan beberapa kelompok lainnya, nomor 1 dan nomor 2 ya, budaya dulu yang lahir. Kemudian nomor 1 juga harus saling mengisi antara budaya dan agama. Jadi membudayakan agama, tapi juga mengagamakan budaya. Terakhir untuk kelompok 3 dari Helena Putri. Oh, ini ada kelompok 4 juga ya. Oke, terakhir kelompok 4 ya. Setelah itu kita bisa move on ke materinya. Silakan kelompok 3 dulu, Helena. Baik, terima kasih Pak Antono. Jadi berdasarkan diskusi dari kelompok kami, untuk nomor 1 itu, menurut kita dua-duanya ini benar karena agama dan budaya itu saling berhubungan dan saling memperbarui satu sama lain. Kita juga dapat contoh hubungan budaya dan agama itu ada 4. Yang pertama itu radikal. Jadi radikal ini agama dan budaya itu memiliki pendapat yang berbeda gitu, Pak. Kalau yang kedua, contoh yang kedua itu akomodasi. Itu menurut mereka budaya di atas agama. Lalu yang ketiga ada perpaduan di mana agama itu di atas budaya. Dan yang terakhir itu pembaruan di mana agama itu memperbarui budaya yang sudah ada gitu. Untuk pertanyaan nomor 2, mana yang lebih dulu? Itu menurut kami budaya lahir lebih dulu dibandingkan dengan agama. Karena budaya itu merupakan kebiasaan dari manusia yang lambat laun itu akan dipengaruhi oleh lingkungannya, oleh hal-hal lain, teknologi dan lainnya gitu, Pak. Dan akhirnya muncullah hal-hal yang lebih spesifik hingga muncullah agama itu. Gitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Helena dari kelompok 3. Jawabannya sama ya dari sebagian besar kelompok. Jadi budaya dulu yang lahir sebelum agama, dan nomor 1 juga ada perpaduan. Ya. Oke, kita dengarkan kelompok 4. Angela, silakan. Baik Pak, jadi yang pertama itu tentang membudayakan agama atau mengagamakan budaya. Sebenarnya antara agama dan kebudayaan itu saling mempengaruhi untuk hubungan interaktif keduanya, yaitu yang pertama, agama mempengaruhi kebudayaan dalam pembentukannya. Nilainya adalah agama, simbolnya adalah budaya. Jadi misal seperti bagaimana bentuk ritual suatu agama bisa mempengaruhi arsitektur rumah ibadah. Lalu yang kedua, kebudayaan dapat mempengaruhi simbol agama. Jadi misalnya kebudayaan Indonesia mempengaruhi Islam dengan nilai-nilai pesantren yang berakar dari model pendidikan ala Padepokan, yaitu kebudayaan Jawa kuno. Lalu yang ketiga, kebudayaan juga bisa menggantikan sistem nilai dan simbol agama. Misalnya seperti upacara pernikahan lebih banyak dilangsungkan secara adat atau kultural ketimbang secara ritus agama, terutama dalam kegiatan resepsi. Lalu yang kedua, yang lebih dahulu adalah budaya. Karena dengan adanya budaya, maka mampu melahirkan agama. Dalam hal ini, budaya lahir dari kebiasaan suatu populasi atau kaum di suatu tempat yang nggak tersentuh oleh populasi lain, secara perlahan terpengaruh oleh lingkungan alam, cuaca maupun iklim.
Karena pemikiran berkembang secara lambat ataupun cepat, maka teknologi untuk menunjang kehidupan mereka itu muncul. Contohnya dari rumah tinggal, cara memasak, bercocok tanam, dan bahasa, hingga akhirnya mempunyai ciri khas tersendiri. Lalu muncullah konsep ketuhanan karena secara sederhana manusia berpikir bahwa mengapa mereka hidup, untuk apa, dan karena apa. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih kelompok 4 ya dari Angela. Jadi jawabannya juga sebagian besar sama dengan kelompok lainnya. Saya melihat di sini kalau sebagian besar kelompok menjawab bahwa nomor 2 terutama itu budaya dulu yang lahir sebelum agama. Maka sebenarnya kalau misalnya kita menjawab budaya dulu yang lahir sebelum agama, maka harusnya agama yang membudayakan, seharusnya agama yang mempengaruhi budaya, harusnya begitu. Kalau misalnya kalian menjawab budaya dulu yang lahir, ya. Kalau budaya dulu yang lahir, maka agama yang budaya yang mempengaruhi, yang dipengaruhi oleh agama. Dengan kata lain, mengagamakan budaya, bukan membudayakan agama. Tapi pertanyaan kritisnya adalah, apakah memang begitu? Apakah memang budaya duluan yang lahir? Tadi juga ada yang menjawab, agama dulu yang lahir, karena tanpa ada agama, budaya tidak akan pernah lahir. Apakah memang betul begitu? Gitu ya. Nah, saya punya jawaban yang berbeda dengan itu semua ya. Nanti kita akan lihat. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan atas partisipasinya. Saya lanjutkan. Sebelum kita mau menjawab 2 pertanyaan tadi, apakah agama atau budaya dulu yang lahir, apakah membudayakan agama ataukah mengagamakan budaya, kita pertama-tama harus memahami terlebih dahulu mengenai arti atau definisi dari budaya itu sendiri. Nah, ini yang jarang sekali kita atau jarang sekali ditelaah ya, ditelaah oleh orang yang beragama, ya, oleh orang yang menganggap bahwa yang beragama menganggap bahwa budaya itu harus dihapuskan. Kita harus mengagamakan budaya, gitu ya. Kita harus mengagamakan budaya, artinya budaya harus disingkirkan, dihapus, diganti dengan agama. Mereka, saya yakin, belum mencoba untuk membedah, ya, membedah melihat inti atau esensi dari apa sih budaya itu, gitu ya. Nah, kita akan sama-sama lihat. Yang pertama, ada 2 definisi budaya, yaitu dalam arti sempit, ya, dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Dalam arti sempit, budaya adalah produk-produk kebudayaan seperti musik tradisional, ya, upacara adat, ya, seni tari, lukisan, ya, dan seterusnya dan sebagainya. Jadi dalam arti sempit budaya itu yang bisa kita lihat ya, seperti seni musik, ya, upacara adat. Tadi ada yang menyinggung soal upacara pernikahan, ya. Kemudian ada seni tari, ya. Itu semua adalah produk-produk budaya dalam arti sempit. Ya, ini budaya, ya. Ini juga tergolong sebagai budaya. Dalam arti luas, budaya itu saya merujuk pada seorang intelektual, seorang peneliti, ya, antropologi yang bernama Ghazalba. Dia mengatakan bahwa budaya adalah cara berpikir dan cara merasa, ya, kata kuncinya cara berpikir dan cara merasa yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan dari segolongan manusia yang membentuk kesatuan sosial dalam suatu ruang dan suatu waktu. Kata kuncinya adalah cara berpikir dan cara merasa. Ya, jadi budaya itu adalah cara kita berpikir. Cara kita berpikir, cara kita atau pola pikir kita, mindset kita, itu budaya. Ya, itu budaya, itu termasuk budaya. Cara kita merasa itu juga budaya. Oke. Nah, ada juga definisi budaya dalam arti luas menurut Baker, ya, Baker.
Bakram menyatakan penciptaan, penertiban, dan pengolahan diri. Nah, jadi kalau kita mau rangkum dari kedua jenis arti luas dan arti sempit dari budaya ini, kita akan merujuk pada 5 kata kunci ya. 5 kata kunci dari budaya. Yang pertama adalah cara berpikir, merasa, kemudian ada yang diciptakan ya. Diciptakan berarti berupa musik, itu kan ciptaan ya, musik, upacara, seni tari ya, lukisan ya, alat musik, alat alat-alat tradisional, itu semua adalah budaya. Alat ya, pokoknya teknologi itu semua budaya. Termasuk laptop ini ciptaan nih ya. Termasuk kacamata ini ciptaan, ini budaya. Ya, ini budaya. Gelas ya, gelas cangkir ini adalah ciptaan, hasil dari proses cara berpikir, ini aja udah budaya ya. Kemudian muncul sebuah ide juga budaya. Kemudian muncullah ide untuk dan merakit, menciptakan yang namanya benda cangkir ya. Benda cangkir ini adalah produk budaya. Oke. Begitu juga kacamata, kaos, pakaian, ini budaya. Ini budaya ya. Jadi dari sini kita sudah bisa melihat, mungkinkah agama itu terlepas dari budaya ya. Sementara ada orang-orang yang mencoba untuk memisahkan antara agama dan budaya. Nggak masuk akal. Oke? Saya lanjutkan. Jadi ada cara berpikir, cara merasa, penciptaan, penertiban, pengolahan ya. Oke. Jadi kita akan menelusuri lebih dalam lagi. Kalau kita melihat spektrum budaya ya, jadi secara luas, secara gambaran lebih luasnya bagaimana budaya itu. Ternyata budaya itu bisa dibagi menjadi 2 ya. Budaya subjektif dan juga budaya objektif. Budaya subjektif itu budaya sifatnya batiniah. Artinya apa? Dia proses berpikir, proses merasa ya. Tadi ada kata kunci sebelumnya, cara berpikir, cara merasa ya. Sehingga berpotensi untuk menciptakan, menertibkan, mengolah ya. Menjadi atau menghasilkan objek kebudayaan. Oke. Jadi budaya subjektif ini ya budaya kalau cara kita berpikir ya. Cara saya melihat, cara saya mengerjakan tugas kuliah saya itu tergantung dari cara saya berpikir, kan begitu. Itu adalah budaya. Cara saya memahami agama itu adalah cara saya berpikir, dan itu adalah budaya. Gitu ya. Nah, budaya objektif ini berbeda dengan budaya subjektif. Budaya objektif adalah budaya lahiriah. Artinya apa? Dia merupakan manifestasi dari proses berpikir. Ya. Manifestasi itu artinya adalah ejawantah atau hasil dari proses berpikir. Ya. Hasil dari proses berpikir dan proses merasa dalam bentuk-bentuk yang dapat dicercat atau diterima oleh panca indera kita ya. Dan itu bisa berarti sebuah bahasa, perilaku hidup, produk-produk fisik ya. Jadi bahasa yang kita ucapkan saat ini, entah itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Chinese, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Hebrew ya, bahasa Latin, itu semua adalah budaya. Pak, kalau gitu kitab suci itu budaya dong. Nah, esensinya tentu bukan budaya ya, esensinya tentu bukan budaya, tapi apakah mungkin manusia itu bisa memahami kitab suci tanpa budaya? Ya, tanpa kita mengolah nalar cara berpikir kita, tanpa bahasa ya, apakah mungkin kita bisa memahami agama? Jadi kita akan lihat sama-sama ya. Oke, spektrum budaya membentang dari tindakan berpikir ya. Jadi budaya itu berarti mulai dari tindakan berpikir, merasa ya, sampai menjadi produk-produk fisik seperti laptop, bangunan, rumah, kursi, meja, cangkir ya.
baju tradisional, baju kaos yang saya gunakan, tempat tidur yang Anda tiduri tadi malam, dan seterusnya. Itu semua adalah produk budaya. Itu semua adalah produk budaya. Ya. Jadi apa yang kita nikmati saat ini, kita tidak akan terlepas oleh budaya. Ya. Kacamata, ya. Lampu, ya. Listrik, tas, kaos kaki, sepatu, celana, ya. Semua itu adalah produk budaya. Semua itu adalah budaya. Oke? Ya. Ini ya. Baik. Lantas coba sekarang rekan-rekan renungkan, rekan-rekan pikirkan. Lantas adakah batas yang jelas dan tegas, ya, batas ya, yang dapat membedakan atau memisahkan wilayah agama dan wilayah budaya? Coba sekarang coba pikirkan, berdasarkan dari penjelasan sebelumnya mengenai apa itu budaya, ya, ada budaya ini ya, ada budaya subjektif, ya, ada budaya objektif, ya. Terus kata kuncinya ini ya, budaya berarti cara berpikir, cara merasa, ada yang diciptakan ya, hasil produk-produk, ya. Maka adakah batas yang jelas dan tegas yang dapat membedakan atau memisahkan antara agama dan budaya? Yuk, silakan. Siapa yang berani sharing? Ada yang bisa? Mungkin ditulis di chat juga boleh. Adakah batas yang jelas, yang tegas, yang dapat membedakan, ya, atau mungkin selain membedakan juga memisahkan bahkan, ya, antara agama dengan budaya? Oke, dari kelompok 10, Yohanes, silakan. Ya, terima kasih Pak. Menurut saya, agama itu adalah bagiannya dari budaya juga. Munculnya batasan ini ketika budaya itu sudah menyentuh apa yang artinya spiritual atau ketuhanan. Itu mereka baru bisa disebut sebagai agama. Namun ketika budaya itu belum menyentuh batas-batas spiritual, maka itu belum bisa dikatakan sebagai agama atau keyakinan. Seperti itu, Pak. Oke, ini menarik ya. Terima kasih. Siapa? Yohanes tadi ya. Jadi batasannya adalah kalau dia sudah masuk pada tingkat spiritualisme. Wah, ini sebenarnya pembahasan setelah ini nih. Bagus ya. Oke. Kalau sudah masuk level yang lebih tinggi, yaitu level spiritualisme, karena level religius atau level religion ya, itu berbeda dengan level spiritualis, ya, spiritualisme ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, ini ada yang menjawab dari Steven. Batasannya adalah ketika sudah menyangkut keilahian. Oke, karena kita sudah tidak dapat merasakan, memikirkan, menyentuh Tuhan yang kita percaya. Oke, ini mirip ya dengan jawaban yang sebelumnya ya, masuk pada tahap spiritualisme. Oke, keilahian ya. Baik, ini juga masuk pada, wah ini sebenarnya materi selanjutnya ini ya. Oke, tidak apa-apa, bagus. Ada lagi rekan-rekan barangkali yang berbeda jawabannya. Oke, dari Stefanus. Menurut saya mungkin ada, seperti misalnya jika sebuah budaya sudah masuk ke dalam ranah kepercayaan, maka hal tersebut sudah bisa dikatakan sebagai sebuah agama yang berhubungan dengan ketuhanan atau kepercayaan kepada suatu hal yang lebih besar dari individu tersebut. Oke, jadi ada batasannya ya, menurut Stefanus ini ada batasannya.
jika sebuah budaya sudah masuk ke dalam ranah kepercayaan. Oke. Oke. Ya, saya masih belum begitu paham ya ini maksudnya mungkin sama ya dengan tahap-tahap masuk ke dalam spiritualisme mungkin ya. Ya, mungkin sama seperti itu ya. Baik, terima kasih Stefanus. Oke, saya lanjut saja ya. Jadi kalau kita menggunakan cara berpikir fundamentalisme ya, atau puritanisme yang saya terangkan di awal tadi ya, cara berpikir mereka tentu mengatakan ada batasannya ya antara budaya dan agama dan bisa dipisahkan gitu ya, sehingga mereka tentu saja mau memisahkan antara agama dan budaya, bahkan mereka mau mengagamakan budaya atau dengan kata lain menghapus, menyingkirkan budaya gitu ya. Nah, argumentasinya apa? Mereka begini. Kalau kita lihat di sini ya, di sini di tabel ini ada agama samawi. Ada agama samawi ya, dan ada agama non samawi. Samawi ini maksudnya agama Abrahamistik ya. Agama-agama yang memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu menyampaikan wahyunya dan sabdanya kepada utusannya. Pada utusannya kemudian menciptakan terbitlah kitab suci gitu ya. Itu agama-agama samawi ya, seperti Islam, Kristen ya, Yahudi, itu kan begitu ya, ada utusan, ada nabinya gitu ya. Kemudian ada kitab sucinya, wahyunya disampaikan kepada nabi, kepada utusan gitu ya. Kemudian akhirnya lahirlah kitab suci ya. Nah, ini agama-agama samawi. Sementara non samawi ini agama-agama yang tidak disampaikan oleh utusan. Jadi ini seperti agama Buddha ya, dari Siddhartha Gautama yang dia hidupnya merasa resah, kemudian dia keluar dari istana ya, kemudian dia bersemedi ya, dan akhirnya dia mendapatkan pencerahan. Ini dianggap sebagai bukan agama samawi ya, bukan agama yang turun dari Tuhan gitu ya. Nah, jadi menurut mereka untuk agama samawi ini tidak ada kaitannya dengan kebudayaan. Ya, ketika agama itu diturunkan oleh Tuhan, ya, ketika Tuhan itu bersabda atau menurunkan wahyunya kepada utusannya, itu tidak ada kaitannya dengan budaya. Ya. Dan mereka juga menganggap bahwa agama samawi ini kebenaran atau wahyunya itu melampaui akal budinya, ya. Itu melampaui, itu melebihi akal budinya, tidak bisa dicapai oleh akal budi, gitu ya. Nah, sementara non samawi, agama-agama non samawi ini sebaliknya dia justru yang berkaitan dengan kebudayaan. Karena apa? Karena itu ciptaan manusia. Seperti Siddhartha Gautama misalnya, dia mendapatkan pencerahan karena dia bersemedi dengan dirinya sendiri gitu. Dia tidak mendapatkan wahyu gitu. Ya, dia tidak mendapatkan wahyu, ya, dia bersemedi. Dan kebenaran dapat dirasionalisasi. Jadi kalau dalam agama samawi menurut fundamentalisme ini nggak bisa, pokoknya wahyu ya wahyu, nggak bisa kita pakai akal gitu ya. Untuk memahami kitab suci nggak boleh pakai akal. Nah, terus gimana ya? Sudah, apa yang dikatakan kitab suci itu dia yang berbicara. Jadi kitab suci lah yang berbicara kepada kita, bukan kita yang mencoba
menggunakan akal kita, otak kita ini untuk memahami kitab suci. Tapi mereka menganggap bahwa kitab suci itu yang berbicara kepada kita. Oke. Nah, ini pemahamannya mereka begitu ya. Sementara agama non-samawi enggak begitu ya. Semua bisa pakai akal, gitu ya. Oke, jadi batas-batas wilayah agama dan budaya ini dipisahkan secara tegas oleh fundamentalisme ya. Mereka menganggap bahwa untuk memahami agama nggak boleh pakai akal. Loh, kenapa nggak boleh pakai akal? Kan tadi akal itu kan budaya, ya. Akal itu kan sudah produk budaya. Sorry, akal itu adalah perangkat budaya. Sehingga nggak boleh kalau pakai akal maka kitab suci yang kita pahami ini akan ternodai oleh akal kita yang macam-macam ini bentuknya, ya. Saya punya akal yang berbeda dengan Anda, ya Anda punya akal yang berbeda dengan rekan Anda, dan seterusnya. Sehingga kalau kita pakai akal memahami kitab suci, ya nanti bisa memahami beda-beda. Maka mereka punya pemahaman bahwa kitab suci lah yang berbicara kepada Anda. Gitu kira-kira ya. Oke, tapi kita akan mengkritisi nanti, apakah memang bisa begini? Ya, apakah memang bisa begini? Ya. Nah, selanjutnya, mereka menganggap bahwa agama itu, ya, agama itu datang atau diturunkan oleh Tuhan kepada manusia. Budaya merupakan produk manusia. Ya. Ini beda ya. Kalau agama itu datang dari Tuhan, ya, sabdanya itu datang dari Tuhan. Nah. Jadi agama itu datang dari Tuhan, ya, diturunkan dari Tuhan. Kalau budaya, ya manusia sendiri yang menciptakan. Jadi beda. Menurut mereka itu beda. Ya. Sesuatu yang datang atau diturunkan dari Tuhan tentu tidak dapat disebut dengan budaya. Ya, jadi sesuatu yang datang dari Tuhan itu jelas bukan budaya. Sesuatu yang datang dari manusia, ya budaya itu sendiri, tidak dapat disebut dengan agama. Jadi sangat terpisah, sangat beda. Ya. Ini cara pandang hitam putihnya mereka, ya. Cara pandang dikotomistiknya, dualismenya mereka. Ya. Jadi wahyu tidak dapat dijangkau oleh akal budi, tetapi akal budi dapat melampaui oleh wahyu. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Ini logika fundamentalisme, logika orang yang ingin mengagamakan budaya, ingin menyingkirkan budaya. Ini logikanya begini. Dia memisahkan antara agama dan budaya. Oke. Nah, tapi kita akan mengkritisi, benarkah bisa dipisahkan begini? Apakah memang bisa terpisah gitu ya? Tapi sebelum itu kita akan melihat konsekuensinya ya. Kita akan melihat konsekuensinya. Cara pandang ini konsekuensinya apa sih? Dampaknya apa sih gitu ya? Yang pertama, agama yang telah tercampuri atau agama yang telah tercampur dengan unsur-unsur kebudayaan harus diperbaharui. Ya. Jadi dengan cara pandang seperti ini, kalau ada agama yang sudah berbau budaya, berbau tradisi-tradisi budaya, sudah terlihat ya ada unsur-unsur kebudayaan yang di situ, itu harus diperbaharui. Artinya apa? Ya, artinya budayanya harus dihilangkan. Artinya budayanya harus dihilangkan. Ya. Pembaharuan berarti tindakan memperbarui dengan cara mengganti atau menghapus budaya. Ya. Ya. Menghapus budaya. Menghapus budaya. Ya. Dengan agama. Oke. Nah, dampaknya apa? Implikasi logis penerapan pembaharuan atau mengagamakan budaya. Ini implikasi logisnya apa? Efeknya apa sih pada masyarakat, kepada kita, terutama di Indonesia ya? Pertama, efeknya ia tidak akan ada lagi kekhasan warna-warni budaya Indonesia. Tidak akan ada lagi ciri khas keindonesiaan, itu nggak akan ada lagi. Hilang semua. Ya. Artinya apa? Tidak ada lagi Indonesia. Wah, bahaya ini. Ya. Tidak akan ada lagi namanya Indonesia.
Oke, yang kedua, jika berada pada tataran politik, ya muncul diskriminasi, ketidakadilan sosial, ya, dan munculnya konflik sosial dan kekerasan. Oke. Nah, ini efek-efeknya. Baik, kita diskusi kelompok lagi ya. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin praktek-praktek keagamaan dapat berada di luar budaya? Ya. Mungkin nggak sih praktek-praktek keagamaan, ya, ritual-ritual keagamaan itu tidak mengajak budaya, tidak memasukkan aspek-aspek budaya. Jadi betul-betul terpisah dari budaya. Yang kedua, apakah memahami agama tidak dapat menggunakan budaya? Oke, ini bisa kalian jawab secara satu jawaban aja ya. Dengan kata lain, pertanyaannya adalah, apakah memahami agama itu tidak dapat menggunakan budaya? Maksudnya, kalau kita memahami agama itu bisa nggak tanpa budaya? Oke. Bisa nggak tanpa budaya kita memahami agama? Kita membaca kitab suci dan mendapatkan makna dari kitab suci itu tanpa budaya. Bisa nggak? Ya, bisa nggak? Ingat ya, tadi yang sudah saya jelaskan, apa itu definisi arti sempit, arti luas dari budaya. Kalian coba berangkat dari situ dan coba jawab pertanyaan ini. Oke? Baik, silakan, waktunya cukup 7 menit saja ya. Masuk ke kelompok masing-masing, silakan coba dijawab saja, waktunya 7 menit. Mohon untuk panitia bisa dialokasikan. Baik, kita sudah bergabung kembali di ruang yang besar. Silakan, siapa yang ingin sharing untuk menjawab pertanyaan apakah mungkin praktek-praktek keagamaan dapat berada di luar budaya, dan juga apakah memahami agama tidak dapat menggunakan budaya. Ya. Oke, ini sudah ada 4 partisipan yang atau 5 bahkan ya. Oke, yang pertama sebentar saya lihat ya. Kelompok 11 dari David, silakan. Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut kelompok kami, langsung jadi satu saja ya Pak jawabannya. Agama untuk melakukan praktik-praktiknya dan untuk dapat memahami agama, kita itu sangat membutuhkan budaya. Karena pada umumnya kan ritual-ritual keagamaan itu juga berdasarkan adat, yaitu kebudayaan yang ada di masyarakat. Kemudian dibutuhkan juga bahasa yang termasuk dalam budaya. Jadi untuk praktik-praktik keagamaan dan memahami agama itu sangat membutuhkan budaya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih David dari kelompok 11. Jadi intinya adalah tidak mungkin tanpa budaya, praktek-praktek keagamaan, bahkan memahami agama itu bisa mungkin terjadi. Terima kasih kelompok 11 dari David. Selanjutnya kelompok 3. Dari Helena, silakan. Baik, terima kasih Pak Antono. Untuk jawaban dari kelompok kami kurang lebih sama dengan kelompok 11 tadi. Jadi kita itu tidak bisa memahami agama tanpa menggunakan budaya ataupun melakukan praktik keagamaan di luar budaya. Jadi seperti yang dikatakan Pak Antono tadi di awal, bahwa kita itu memahami agama menggunakan bahasa yang dimana bahasa itu merupakan suatu budaya. Nah, selain itu, norma-norma atau ajaran yang ada dalam agama sendiri itu merupakan bentuk dari budaya yang merupakan kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari, gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3 dari Helena. Sama ya, tidak mungkin agama bisa dipahami, bisa dipraktekkan ya ritual-ritualnya tanpa menyangkut pautkan dengan budaya. Selanjutnya dari kelompok 6, Stefani, silakan. Terima kasih Pak Antono. Jadi menurut
diskusi dari kelompok kami, praktek keagamaan itu tidak bisa di luar budaya, karena seperti definisi budaya secara luas, budaya membutuhkan proses berpikir dan merasa, di mana dua aspek ini juga dibutuhkan dalam praktek keagamaan. Selain itu, jika praktek agama tidak menggunakan budaya, bisa jadi budaya tersebut menjadi hilang. Budaya juga diperlukan untuk menyampaikan ajaran agama. Jadi, memahami agama itu sulit jika tidak menggunakan budaya, karena budaya itu memudahkan manusia untuk memahami agama itu sendiri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kelompok 6 dari Stefani. Sama berarti jawabannya ya. Tidak mungkin tanpa budaya, tidak mungkin praktek-praktek agama, bahkan memahami agama bisa mungkin terjadi. Oke, selanjutnya dari kelompok 14, Kevin, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk jawaban yang nomor 1, kelompok kami menjawab sangat mungkin karena agama tidak bergantung dengan budaya. Untuk nomor 2, kelompok kami menjawab bisa saja selama budaya tersebut mengandung ajaran yang syarat dengan agama yang dianut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, ini jawaban yang berbeda dari kelompok sebelumnya ya. Terima kasih dari kelompok. Halo Pak Anton. Oh ya? Untuk tambahan kelompok 14, Ya. mungkin agama untuk budaya sama agama ini, agama lebih menggunakan budaya untuk media dakwahnya, sekaligus masuk dalam budaya dengan menyesuaikan apa yang boleh atau sesuai dengan ajarannya. Jadi bisa saja agama itu tidak tergantung dengan budaya, itu bisa saja, Pak. Gitu aja, Pak. Oke. Intinya bahwa masih mungkin ya. Masih mungkin terjadi ketika agama itu dipraktekkan ya tanpa mengikut sertakan budaya, kan begitu ya, dari kelompok berapa tadi? Kelompok 14 ya. Oke, ini juga hampir sama jawabannya dengan kelompok 12 yang menulis di kolom chat ya. Kelompok 12 dari Stefanus mengatakan mungkin bisa ya, kemungkinan bisa bahwa praktek-praktek agama ya itu tanpa budaya ya. Mungkin bisa karena praktek keagamaan tiap agama berbeda dan tidak semua ajaran agama adalah hasil dari sebuah budaya. Oke, ada beberapa ajaran yang berada di luar nalar akal ya, atau akal sehingga bisa jadi berada di luar budaya. Oke. Yang kedua, apakah memahami agama tidak dapat menggunakan budaya? Jawabannya ya dan tidak. Wah, ini yang mana nih ya dan tidak ini? Ada beberapa ajaran agama yang bisa dipahami menggunakan budaya karena mungkin ajaran tersebut merupakan hasil dari budaya. Tetapi ada juga yang tidak bisa dipahami menggunakan budaya karena ajaran agama tersebut bukan hasil dari sebuah budaya, melainkan wahyu dari Tuhan. Oke, ini dari tadi ya, contoh yang tadi ya. Oke, terima kasih kelompok 12. Jawaban ini berbeda dengan yang kelompok sebelumnya ya. Baik, terakhir dari kelompok 13. Silakan Yeni. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Menurut kami, praktik-praktik keagamaan mengandung unsur kebudayaan, karena kebudayaan merupakan kebiasaan, perilaku, dan pola pikir yang sama antar manusia. Dengan begitu, manusia melakukan praktik keagamaan yang pastinya juga mengandung unsur kebudayaan di dalamnya. Dan kebudayaan itu sendiri jadi dasar terbentuknya praktik-praktik keagamaan. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih kelompok 13 dari Yeni. Jadi, ini juga berbeda dengan yang sebelumnya ya, bahwa harus ada budaya. Tanpa budaya nggak mungkin praktek-praktek itu bisa dilangsungkan ya, atau bahkan dipahami. Oke, kita akan lihat teman-teman. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan mana yang lebih dulu hadir ya, apakah budaya atau agama ya, supaya kita bisa melihat apakah memang betul bahwa agama itu bisa dipisahkan dari
dari budaya ya. Tadi beberapa kelompok menjawab bisa mungkin terpisah. Nah, kita akan sama-sama melihat. Kalau tidak setuju juga tidak apa-apa. Kalau tidak setuju juga tidak apa-apa. Kita bisa berdiskusi ya. Kita bisa berdialog dan memberikan pendasaran-pendasaran secara rasional ya. Jadi mana yang lebih dulu hadir dalam kehidupan manusia, budaya atau agama? Nah, kalau saya mau merujuk pada kisah penciptaan manusia, ya, saya merujuk pada agama Samawi ya, agama Abrahamistik ya, Islam, Kristen dan Yahudi ya. Kisah penciptaan manusia ya. Kita semua sudah tahu sama-sama bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Pertama-tama Tuhan menciptakan Adam ya. Menciptakan Adam. Kemudian Adam diciptakan, dilahirkan atau diciptakan di taman atau surga gitu ya. Kemudian Tuhan menciptakan Hawa atau Eve ya. Untuk pasangannya ya. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan menggunakan bahasa Tuhan ya sebagai wahyu. Atau Tuhan ketika Tuhan mengkomunikasikan atau berkomunikasi dengan Adam, ya, Tuhan menciptakan Adam, kemudian Tuhan berkomunikasi dengan Adam. Tuhan menggunakan bahasa Tuhan. Katakanlah itu sebagai wahyu gitu ya. Nah, supaya Adam ini mengerti, supaya manusia ini mengerti, Tuhan harus menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia. Ya. Sebagai wahyu berada dalam kerangka manusia. Jadi maksudnya Tuhan harus menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia. Nah, bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia itu merupakan sebuah budaya objektif, sebuah budaya. Ya. Nah, jadi bentuk perdananya budaya itu ketika Tuhan dan Adam itu saling berkomunikasi. Nggak mungkin dong Tuhan berkomunikasi dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Manusia harus bisa mengerti, memahami apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara ya disesuaikan dengan kapasitas manusia, yaitu bahasa manusia. Ingat tadi budaya objektif ya, atau ada budaya subjektif ya. Nah, budaya subjektif salah satunya adalah cara berpikir. Nah, cara kita berpikir ini kalau kita sampaikan kepada manusia yang lain dalam bentuk apa? Medianya adalah dalam bentuk bahasa. Ya. Nah, maka ketika Tuhan berkomunikasi dengan Adam, ketika Tuhan berbahasa, berkomunikasi dengan manusia, itu merupakan bentuk budaya awalnya. Jadi awal budaya itu tercipta ketika Tuhan berkomunikasi dengan Adam. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena ya tanpa adanya bahasa yang bisa dimengerti oleh Adam atau dirinya sebagai manusia, dengan kata lain, tanpa adanya budaya, dia nggak bisa memahami bahasa yang disampaikan oleh Tuhan. Ya, dia tidak akan bisa memahami. Sehingga kalau kita lihat di sini, berdasarkan fenomena ini, di dalam dunia, maka agama dan budaya itu hadir secara bersamaan. Ya, agama dan budaya itu hadir secara bersamaan. Secara bersamaan. Jadi ketika Tuhan memerintahkan Adam, ya, katakanlah untuk berbuat baik, untuk menyembah, gitu ya, untuk berbuat baik dan seterusnya, itu kan agama, ya, itu kan agama. Tapi
disampaikan dengan cara bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia. Bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia adalah budaya itu sendiri, sehingga agama dan budaya itu lahir secara bersama-sama. Tidak bisa tanpa budaya agama itu bisa dimengerti atau dipahami. Mau ketemu ibu, kaki. Ya. Mau ketemu ibu kaki. Ya, tolong Audrey, Amanda bisa di-mute ya. Tolong panitia, mohon untuk Audrey ini bisa di-mute panitia. Oke, baik. Saya teruskan. Nah, jadi agama dan budaya itu hadir secara bersama, ya. Tidak mungkin ya, tidak hadir secara bersamaan. Sementara kalau kita lihat di dalam dunia sebelum kita melihat sebelum Adam ini diturunkan ya dari surganya, tentu ini agama dulu ya, agama dulu lahir ya. Karena sebelum manusia lahir ya tentu saja agama sudah lahir ya. Agamanya apa ya? Nggak tahu. Pokoknya ada agama lah di situ karena ada Tuhan ya, ada Tuhan ya. Ini saya tidak mempermasalahkan jenis agamanya. Ya. Tapi yang jelas di dalam akhirat, di dalam alam sana, itu sudah ada agama. Ya. Nah, apakah dengan demikian memahami agama tidak dapat menggunakan budaya? Jawabannya, manusia memahami kitab suci pada hakikatnya tentu saja menggunakan akal budi. Ya, menggunakan akal budinya. Silakan tadi kalau ada kelompok yang menjawab, bisa saja Pak, ya bisa saja kok. Tadi ada yang menjawab kalau nggak salah saya lihat dulu. Nah ini ya dari kelompok 12 ya, bisa saja tanpa budaya kita bisa memahami agama. Ya. Nah bisa nggak? Mungkin nggak gitu? Awalnya gitu mungkin nggak tanpa akal budi berpikir? Mungkin nggak kita bisa memahami agama? Mungkin kalau awalnya kita yakin aja dulu, gitu ya. Mungkin kita yakin dulu, oke, ini agama saya. Tapi setelah itu kan pasti kita akan menggunakan akal kita. Minimal untuk membaca kitab suci, ya, itu harus ada akalnya dong. Cara membacanya, ya. Bagi yang kitab suci Injil misalnya, kita harus belajar dulu huruf alfabet ya. Itu kan juga menggunakan akal budi. Itu bahasa. Bahasa itu adalah budaya. Ya. Kemudian kalau di dalam Islam misalnya Al-Qur'an misalnya, ya kita harus belajar bahasa Arab dulu, belajar bahasa mengaji dalam bahasa ayat suci Al-Qur'an gitu. Itu juga menggunakan ayat suci. Juga menggunakan akal sehat, menggunakan akal budi, ada grammarnya gitu ya, ada tajwidnya gitu ya. Itu kan menggunakan akal budi. Kita harus menghafal kalau huruf ini ketemu huruf ini bunyinya bagaimana ya. Kalau tanda bacanya seperti ini bunyinya bagaimana. Itu kan menggunakan akal, menggunakan memori. Itu budaya. Gitu. Ya, jadi manusia memahami kitab suci menggunakan akal budi. Jadi bukan mengagamakan budaya, juga bukan membudayakan agama. Karena agama dan budaya, ya, karena agama dan budaya memiliki hubungan resiprositas, saling tergantung satu sama lain. Ya. Seperti dua sayap, ya, seperti dua sayap yang dapat menerbangkan dirinya menuju sang pemilik semesta. Jadi tanpa agama, tanpa budaya, manusia tidak akan bisa menuju pada sang pemilik semesta atau Tuhan. Ya. Nah, konsekuensi atau dampaknya apa cara berpikir seperti ini? Dampaknya apa cara berpikir ketika kita menganggap bahwa tidak mungkin kita memisahkan budaya dari agama. Kita membutuhkan budaya. Maka dampaknya praktek-praktek keagamaan tidak mungkin terlepas dari kerangka budaya.
muncul toleransi aktif dalam bentuk-bentuk kebudayaan yang beraneka ragam. Ya. Kita bisa menghormati, menghargai kebudayaan. Ya. Kemudian tidak adanya konflik sosial, ya, tidak adanya kekerasan, ketidakadilan atau diskriminasi. Ya. Kalau kita mengklaim bahwa budaya ini harus kita tinggalkan, ya. Kalau misalnya salah satu produk kebudayaan adalah lagu misalnya, tidak boleh menyanyikan lagu ini karena itu sebuah budaya. Budaya itu sudah menodai agama dan seterusnya. Maka ada orang yang tersinggung nanti, ya. Ada orang yang tersinggung, ada orang yang nggak setuju tersinggung, konflik, ya konflik. Akhirnya harus ada yang minta maaf dan sebagainya. Wah ini bukan agama, ya. Ini bukan agama. Ini apa ini, gitu kan? Ya. Nah, maka kalau kita sudah bisa memahami budaya itu apa, ternyata budaya itu memang nggak bisa terlepaskan dari agama. Maka ya sudah, kita jalankan agama kita secara lebih penuh, menyeluruh, gitu ya. Dan yang terakhir, konsekuensi implikasinya adalah kebudayaan yang ada di Indonesia akan tetap lestari. Maka Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap bernama Indonesia dengan keanekaragaman isinya yang begitu indah, ya, tanpa disingkirkan oleh pandangan-pandangan fundamentalisme, puritanisme dari agama-agama tertentu. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kita masih ada waktu kurang lebih ya 15 menit lah ya untuk tanya jawab. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin nggak setuju, masih punya pandangan yang berbeda? Karena tadi ada beberapa kelompok yang punya pandangan yang berbeda ya. Nggak apa-apa, boleh ya, dipersilakan. Kita bisa memberikan masukan, memberikan barangkali bisa jadi nanti ternyata saya yang salah, bisa jadi gitu ya. Tergantung nanti argumentasi pendasarannya seperti apa ya. Ada yang ingin tanyakan, silakan rekan-rekan. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan berarti setuju semua nih ya. Dengan apa yang disampaikan dalam materi ini. Oke, kalau setuju semua, sepakat semua, ya nggak apa-apa, boleh. Seperti biasa, setelah ini kita akan istirahat ya. Tetapi setelah istirahat, seperti biasa ada tugas yang harus dikerjakan di kelompok masing-masing. Yang pertama adalah temukan ya minimal 3 fenomena, 3 peristiwa ya, 3 peristiwa sosial yang berhubungan dengan agama dan budaya. Oke, tadi saya sudah menjelaskan tentang beberapa aspek ya dalam agama dan budaya ya, dampak-dampaknya ya. Coba kalian ingat kembali, diskusikan kembali, dan kira-kira coba temukan apa ya peristiwa-peristiwa sosial yang sudah terjadi nih. Ada kok, ada ya, ada banyak ya. Bahkan sejak tahun-tahun sebelumnya itu sudah terus sampai tahun ini itu ada terus ya. Kalau kalian bisa paham dan coba lihat, cermati di media sosial itu ada ya fenomenanya. Kemudian ya seperti biasa diskusikan ya, pahami dan dalami, pertajam hubungan peristiwa-peristiwa fenomena itu dengan materi agama dan budaya. Ada nggak hubungannya? Ada nggak kaitannya? Kalau nggak ada kaitannya berarti berarti fenomena itu tidak relevan. Ya. Kemudian diskusikan konsep, buatlah video pendek ya, yang bertujuan untuk memberikan edukasi ya. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan edukasi ya teman-teman ya, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kemudian setelah itu teman-teman menulis refleksi diri dengan template
sama seperti yang kemarin ya, apa yang kurasakan secara individu, ya, secara individu. Oke, atas seluruh aktivitas hari ini saja, seluruh aktivitas sesi ini saja, ya, seluruh aktivitas sesi ini saja. Jadi yang kemarin tuh sesi yang kemarin, yang sekarang tulisan refleksi dirinya yang hari ini. Ya. Pakai template yang sama, yang berjudul apa yang kurasakan. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, jangan lupa 3 fenomena peristiwa ini harus ada dalam videonya ya. Harus ada dalam videonya dan juga sampaikan sumbernya ya. Baik, kalau begitu bisa kita akhiri. Terima kasih atas perhatian dan kesabaran rekan-rekan, keaktifan rekan-rekan di dalam mengikuti materi sesi kedua ini.